Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Sherman. Dan sini saya merupakan sebagai moderator dari kelompok 1, yang mana kelompok 1 kami di sini akan memaparkan hasil dari analisis kami, yaitu analisis implementasi Enterprise Resource Planning pada perusahaan PT KB Pharma Tbk. Pada kelompok kami yaitu yang beranggotakan 4 orang, yaitu Aisyah Putri Astari, Nita Tarmiati, Nita Zahra, dan saya sendiri Sufi Fazia Herman. Saja dalam penjelasan kali ini, yaitu terdapat 6 konten. Yang pertama, latar belakang PT KB. Yang kedua, Enterprise Resource Planning pada PT KB. Yang ketiga, Supply Chain Management pada PT KB Pharma. Yang keempat, Customer Relationship Management pada PT KB Pharma. Kemudian yang kelima, manfaat ERP bagi PT KB Pharma. Dan yang terakhir yaitu faktor kesuksesan pada PT KB Pharma. Kemudian di sini akan menjelaskan PT KB Pharma Tbk. Jadi teman-teman semua, PT KB Pharma merupakan perusahaan yang berada di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan produk-produk kesehatan, kimia, dan nutrisi serta farmasi. PT KB Pharma Tbk ini didirikan tanggal 10 September 1966 dan memulai kegiatan usahanya pada tahun 1966. Kemudian, apa visi PT KB? Nah, PT KB mempunyai visi yaitu tumbuh bersama teknologi, yang mana di sini dapat kita ketahui bahwa keberadaan teknologi informasi bukan sekedar enabler, tetapi harus menjadi eskalator pengembangan bisnis perusahaan. Tentunya dengan ini menjadikan PT KB pasti terus berkembang dengan menggunakan teknologi yang ada, yang mana teknologi yang ada ini sangat membantu PT KB urusan proses bisnis pada perusahaan. Kemudian dimulai dari tahun 2000, PT KB Pharma mulai terus mengintegrasikan sistemnya, hingga akhirnya pada 2012 PT KB Pharma berhasil mengintegrasikan sistem pada perusahaannya dengan menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planning, sistem Supply Chain Management, hingga Customer Relationship Management, yang pada dasarnya sistem ini bekerja berdasarkan proses yang berkaitan dengan mekanisme penciptaan informasi dan penyebaran ke berbagai entiti organisasi yang membutuhkannya. Selanjutnya, mari kita mengenal mengenai Enterprise Resource Planning. Jadi, Enterprise Resource Planning ini merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan dan mendukung suatu kegiatan bisnis dari suatu perusahaan, baik dalam bidang jasa maupun manufaktur. Proses pengintegrasian ini dapat meliputi berbagai macam aktivitas bisnis seperti logistik, keuangan, akuntansi, penjualan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang mana dengan adanya sistem ERP, maka dapat membantu seluruh bagian dan sistem yang ada dalam perusahaan. Kemudian, pada tahun 2000, PT KB Pharma mulai menerapkan ERP untuk mendukung bisnis proses yang ada dalam perusahaan PT KB Pharma. Dalam melakukan penerapan ERP ini, PT KB Pharma terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penerapan ERP tersebut, yang mana dapat kita simpulkan bahwa PT KB Pharma mempunyai faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka menggunakan sistem ERP. Faktor tersebut yaitu ada 2 faktor. Yang pertama faktor teknis, yang kedua faktor teknis yang tersendiri yaitu pertama, penerapan ERP dari Citrix menjadi salah satu tambahan teknologi untuk mendukung sistem ERP supaya aksesnya lebih cepat. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa Citrix ini merupakan software untuk penerapan ERP yang tujuannya itu untuk membuat aktivitas proses bisnis yang ada menjadi lebih cepat. Yang faktor teknis yang kedua yaitu karena PT Ancaval Putra Mega Trading, yang mana perusahaan PT ini sebagai entitas anak dari PT KB ternyata menggunakan aplikasi juga, yaitu aplikasi Oracle. Kemudian faktor teknis yang ketiga yaitu karena PT KB ini memiliki 62 kantor cabang, yaitu 62-nya di dalam negeri dan 7 kantor pemasaran di luar negeri. Selanjutnya, faktor teknis yang keempat yaitu proses membangun jaringan, pembangunan infrastruktur server database, dan menyusun proses dokumentasi sistem dan data. Mengenai faktor non-teknis, PT KB berkomitmen bahwa karyawan dan manajemen akan mendukung keberhasilan penerapan ERP, yang kemudian menjadikan perubahan bisnis proses dan penerapan ERP dan proses mapping serta aktivitas change management di mana untuk mengolah perubahan yang ada pada saat penerapan ERP.
Supply Chain Management atau SCM, sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, memandu, mendukung, serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis, utama perusahaan dan dengan pemasok, pelanggan, serta mitra bisnis. Yang pertama, sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi, Oracle's Supply Chain Management. Yang pertama, permintaan dan manajemen promosi, perdagangan dan pengukur. Yang kedua, kemampuan untuk mengintegrasikan manajemen permintaan kompleks dengan produk baru. Yang ketiga, penyesuaian tujuan dan proses melalui fungsi multiple dengan mitra dagang. Yang kedua, membantu mendukung serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis, utama perusahaan dan dengan pemasok, pelanggan, serta mitra bisnis, Oracle Server. Dapat bekerja di lingkungan klien atau server atau pemrosesan tersebar. Yang kedua, menangani manajemen space dan basis data yang besar. Yang ketiga, mendukung akses data secara simultan. Yang keempat, performansi pemrosesan transaksi yang tinggi. Yang kelima, menjamin ketersediaan yang terkontrol. Yang keenam, lingkungan yang teraplikasi. Selanjutnya, Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama, membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Yang kelima, meningkatkan upaya pemasaran. Yang keenam, mempercepat proses dan memberikan fasilitas akses ke informasi untuk tenaga sales, marketing, dan customer service. Selanjutnya akan dibahas mengenai use case dan penerapan CRM pada PT Kalbe Farma, di mana telah kita ketahui bahwa penggunaan platform CRM yang terintegrasi memungkinkan PT Kalbe Farma ini di dalam menjaga loyalitas terhadap konsumen, kemudian memudahkan PT Kalbe Farma ini juga dalam menarik pelanggan-pelanggan baru, dan melakukan upaya-upaya cross-selling terhadap berbagai macam produk, terutama pada produk nutrisi, sesuai dengan preferensi data dari pelanggan. Nah, salah satu produk yang dihasilkan oleh PT Kalbe Farma adalah Kalcare, yaitu sebuah website yang dapat diakses oleh konsumen untuk mengorder barang-barang tertentu. Nah, yang pertama yaitu pelanggan, di mana ketika pelanggan ingin mengakses dari website ini sendiri, maka pelanggan harus membuka website tersebut. Kemudian, pelanggan diharuskan untuk mendaftarkan akun baru dan mengisi profil serta alamat sesuai dengan arahan yang ada di website. Selanjutnya, pelanggan diharuskan untuk mencari informasi tentang produk yang akan dibeli sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan yang keempat yaitu barang yang akan dibayar untuk dikirimkan jika barang ingin dikirim. Selanjutnya terkait dengan use case diagram dari sisi customer, di mana kita harus ketahui dulu apa sih use case diagram itu. Nah, use case diagram itu adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dengan aktor. Nah, di mana fungsi dari use case diagram ini adalah berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Kemudian, mampu menggambarkan proses dari bisnis itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu sebagai jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Nah, komponen yang ada di dalam use case diagram itu sendiri ada dua, yaitu sistem dan juga aktor. Dimana jika kita lihat dari diagram yang ada di PowerPoint ini, dapat kita ketahui bahwa aktornya adalah customer. Dimana ketika customer ingin mengakses dari Kalcare itu sendiri, maka customer diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah mendaftar, maka customer dapat login ke Kalcare itu. Kemudian customer juga dapat mengorder barang yang dia butuhkan. Setelah itu bisa mengupdate keranjang dari barang itu sendiri. Nah, setelah itu akan terjadi input data dari customer, kemudian melakukan pembayaran. Setelah pembayaran, maka akan ada konfirmasi. Nah, setelah itu akan ada penilaian dari customer itu sendiri. Nah, hal ini juga akan berkaitan pula ketika customer mengorder barang, nantinya akan berkaitan pula dengan pihak admin dari perusahaan itu sendiri. Admin akan diharuskan untuk mengecek stok dari barang itu, apakah barang tersedia atau tidak. Nah, yang nantinya akan dibahas pada use case diagram dari sisi admin itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas terkait use case diagram ini dari sisi perusahaan, yaitu pada admin website tersebut. Nah, website ini yang sedang kita bahas itu adalah website Kalcare yang dikelola oleh PT Kalbe Farma.
Nah, di sini admin itu bisa melakukan proses login ke dalam website tersebut. Nah, kemudian selanjutnya admin itu juga dapat mengelola data customer. Nah, data customer ini bisa terkait data ketika customer melakukan pendaftaran ke dalam website. Nah, misalnya data terkait nama customer, kemudian nomor HP, alamat, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya admin itu juga dapat mengelola menu yang ada di dalam kalker tersebut. Nah, menu-menu yang ada di dalam website ini itu ada beberapa teman-teman ya, antara lain itu ada menu e-store, kemudian menu outlet, home delivery, kemudian ada juga upload store gitu, dan lain-lain. Nah, kemudian admin itu juga dapat mengelola data persediaan produk gitu. Misalnya itu terkait produk apa aja sih yang ada di dalam website tersebut gitu, kemudian mana produk yang sudah hampir habis atau mana produk yang masih banyak gitu, berapa jumlah produk tersebut, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian mengelola data pesanan masuk. Nah, misalnya biasanya nih ya, dalam penjualan online, ketika customer melakukan pemesanan barang, itu biasanya kan prosesnya itu customer itu memilih barang. Nah, kemudian ketika sudah setuju gitu ya, sudah suka, biasanya itu masukkan keranjang atau langsung beli gitu ya. Nah, terus sampai setelah itu langsung ke tahap pembayaran, check out pembayaran, dan lain-lain. Nah, ketika sudah melakukan pembayaran, nah itu dari perusahaan itu akan muncul gitu notifikasi bahwa ada pesanan gitu. Nah, kemudian admin juga yang akan membuat laporan itu bisa jadi terkait persediaan barang, misalnya berapa barang yang habis gitu dalam kalau misalnya laporan itu laporan per bulan, jadi berapa produk yang habis dalam bulan itu gitu. Kemudian juga bisa menganalisa laporan terkait analisa mana aja sih produk yang laku terjual di luar itu, atau mana yang kurang laku gitu, apa penyebabnya gitu kan. Nah, kemudian laporan tersebut itu dikirimkan kepada manajer. Kemudian admin juga dapat mengelola data-data modul dan konten-konten website gitu. Misalnya data-data konten-konten ini terkait dengan iklan, promo, dan lain-lain gitu yang terdapat dalam website. Nah, kemudian ini masuk ke manfaat ERP bagi PT KB Pharma. Nah, ada beberapa manfaat ERP. Yang pertama adalah ERP itu mampu membuat transfer informasi itu menjadi lebih cepat. Nah, misalnya itu sebelum ada penerapan ERP, mungkin saja PT KB Pharma ini melakukan misalnya pemesanan barang atau menerima pesanan gitu dengan cara lewat via email kah, atau via telepon, atau mungkin langsung datang ke perusahaan gitu kan. Nah, tapi dengan ERP ini bisa jadi lebih cepat gitu. Jadi kayak tadi contohnya di kalker itu, pemesanan barang itu bisa dalam beberapa menit gitu. Nanti langsung masuk gitu notifikasinya ke perusahaan gitu. Kemudian yang kedua, ERP juga dapat mengidentifikasi produk yang sudah kadaluarsa gitu, yang sudah hampir kadaluarsa, kayak first expired, first out gitu. Jadi ERP ini membantu gitu mengidentifikasi mana barang yang harus duluan dijual gitu, harus yang pertama dijual gitu. Jangan sampai produk yang masa kadaluarsa itu sudah dekat itu malah di belakang gitu, dijual dulu barangnya baru keluar gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, peningkatan kepuasan konsumen ini banyak teman-teman, seperti tadi yang transfer informasi lebih cepat, itu juga salah satu yang meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, kemudian adanya ini CRM system, Customer Relationship Management System, di mana di situ perusahaan itu dapat mendekatkan hubungan dengan konsumen gitu. Jadi di situ konsumen itu bisa melakukan komplain terhadap produk, ataupun kayak ada yang ingin ditanyakan itu bisa ditanyakan gitu. Jadi bisa lebih dekat dengan konsumen. Terus dari sisi perusahaan juga, perusahaan itu bisa dapat menilai gitu mana konsumen yang memiliki tingkat loyalitas lebih tinggi. Nah, kemudian yang keempat itu mempercepat pengambilan keputusan. Nah, misalnya nih ketika suatu departemen atau unit bisnis itu membutuhkan informasi misalnya terkait detail harga produk gitu kan. Nah, dengan ERP ini departemen tersebut bisa dengan cepat gitu mendapatkan informasi tersebut gitu, karena data-data yang sudah
tersimpan dalam ERP tersebut gitu. Jadi departemen ini tidak harus menghubungi departemen A, B atau dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang ini masuk ke faktor kesuksesan PT KB Pharma. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, itu terakhir per tahun 2020, dikatakan bahwa di situ PT KB Pharma ini merupakan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Nah, tentu ya teman-teman, untuk mencapai kesuksesan seperti ini gitu ya, tentu banyak faktor kesuksesan, faktor-faktor di belakangnya gitu. Nah, di sini kami mengambil dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor dari figur Presiden Direktur PT KB Pharma ini sendiri, yaitu Pindampyus ini. Nah, beliau berpendapat bahwa lebih baik mendisrupsi diri sendiri dibandingkan harus didisrupsi pihak lain. Kemudian beliau juga pernah menekankan kepada karyawan dan pekerja-pekerjanya bahwa mereka harus berani keluar dari zona nyaman menuju zona inovasi. Makanya sampai saat ini PT KB Pharma itu tidak hanya mengeluarkan satu produk ataupun jasa, teman-teman. Mereka banyak mengeluarkan produk ataupun jasa gitu. Berdasarkan yang kami lihat itu ada beberapa. Pertama itu tentu yang obat-obatan itu yang pertama. Kemudian ada layanan kesehatan, kemudian ada distribusi dan logistik, dan yang tadi juga kita bahas itu adalah website tadi ya, penjualan online tadi yang Kalker. Nah, kemudian yang kedua adanya kebijakan yang mendukung pengembangan inovasi. Nah, PT KB Pharma ini menginovasi produk ataupun jasanya, bahkan sampai mampu bersaing secara global gitu. Nah, bahkan mereka sudah mengekspor gitu produk-produknya ke beberapa negara berkembang, bahkan di sana produknya itu menjadi market leader gitu di negara-negara tersebut. Beberapa contoh yang saya dapatkan itu ada Nixagrid, yaitu salah satu obatnya yang dikeluarkan oleh KB. Ini menjadi obat flu nomor 1 di Myanmar. Nah, kemudian ada Diabetasol, ini juga menjadi market leader di negara Filipina. Kemudian ada Extrajos, itu telah memasuki pasar Filipina dan Malaysia. Kemudian terakhir itu ada Woods, itu berada di urutan kedua di Singapura, Malaysia, dan Afrika Selatan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya dan teman kelompok mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.